perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menyajikan materi teori kinetik gas. Hai, perkenalkan nama saya Albert Laluku. Nama saya Harapan Nazara. Saya Itaria Salut. Perkenalkan nama saya Ingat Derita Hati Robah Pikiran Nazara. Dan saya Jacqueline Herlin Cebula. Sediakan terlebih dahulu alat dan bahan, yaitu 2 buah botol bekas, 1 wadah air panas, 1 wadah air dingin, dan balon. Nah, baik, sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu persamaan keadaan gas ideal. Apa sih yang dimaksud dengan gas ideal? Gas ideal merupakan gas yang telah memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah partikel gas sangat banyak tetapi tidak terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik antar partikel kecuali terjadi tumbukan. Yang kedua, tumbukan partikel gas bersifat lenting sempurna. Yang ketiga, setiap partikel gas bergerak secara acak. Yang keempat, partikel gas tersebar merata di seluruh ruang dalam wadah. Yang kelima, ukuran partikel gas sangat kecil dibandingkan jarak antar partikel. Dan yang keenam, memenuhi hukum gerak Newton. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan persamaan keadaan gas ideal atau bagian A. Secara matematis, persamaan keadaan gas ideal dirumuskan sebagai PV sama dengan NKT, di mana keterangannya P sama dengan tekanan dalam satuan Pascal, V sama dengan volume dalam satuan meter kubik, N sama dengan jumlah partikel, K sama dengan konstantan Sheffield-Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dan T merupakan suhu mutlak gas dalam satuan K. Karena N sama dengan N dikali NA, dengan N sama dengan jumlah partikel sama dengan N kecil sama dengan jumlah mol, Na sama dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Karena N atau jumlah partikel merupakan hasil perkalian antara jumlah mol dan bilangan Avogadro, atau N sama dengan N dikali Na, maka persamaan PV sama dengan NKT bisa kita ubah sebagai berikut. PV sama dengan N dikali Na dikali KT. Dari persamaan N sama dengan N dikali Na atau jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro, kita bisa mengubah persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan NKT, kita ubah dengan PV sama dengan N dikali Na dikali KT. Nah, PV sama dengan NKT bisa kita ubah dengan Na dikali K sama dengan R, di mana keterangannya Na adalah bilangan Avogadro dan K adalah konstanta Sheffield-Boltzmann sama dengan R, di mana R sama dengan tetapan umum gas, yaitu 8,315 Joule per mol Kelvin atau 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Maka dari persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan
NKT bisa kita ubah sebagai PP sama dengan nRT, yang dimana perubahannya telah saya jelaskan dari Na dikali K sama dengan R. Maka perubahan persamaan keadaan gas ideal bisa kita ubah dengan PP sama dengan nRT. Persamaan keadaan gas ideal PP sama dengan NKT diubah Na dikali K sama dengan R, di mana R sama dengan tetapan umum gas, bahwa hasil perkalian bilangan Avogadro dengan konstanta 7 Boltzmann sama dengan tetapan umum gas, di mana tetapan umum gas sama dengan 8,315 Joule per mol Kelvin per 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Nah, persamaan keadaan gas dalam PP sama dengan NKT bisa kita ubah dengan PP sama dengan nRT atas perkalian dari bilangan Avogadro dengan konstanta 7 Boltzmann sama dengan tetapan umum gas atau R. Baik, kita langsung saja masuk pada bagian B, yaitu energi kinetik gas. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa tekanan gas dapat dihitung melalui persamaan tekanan gas atau P 1/3 M0 V kuadrat kali N per V. Persamaan ini dapat ditulis ulang sebagai tekanan gas atau P 2/3 kali 1/2 M0 V kuadrat kali N per V. Nilai 1/2 ini M0 V kuadrat ini tidak lain adalah energi kinetik rata-rata dari molekul gas, yaitu tekanan gas atau P sama dengan 2/3 EK kali N per V. P ini adalah tekanan gas, EK adalah energi kinetik rata-rata, N adalah banyak molekul gas, dan V adalah volume gas. Jadi semakin banyak partikel tekanan gas semakin besar. Jadi teori kinetik gas adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu fisika dan kimia yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gas pada tekanan dan suhu tertentu. Jadi, agar lebih mengerti atau memahami lagi, kita masuk pada contoh soal berikut ini. Baik, contoh soalnya adalah tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Jadi diketahui di sini adalah 0 tambah 273. Nilai 273 ini adalah nilai Kelvin. Jadi 0 tambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Dan N adalah 5 mol, R sama dengan 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Nilai R ini adalah tetapan nilai gas ideal. Dan sedangkan P sama dengan 1 atmosfer. 1 atmosfer ini diubah menjadi Newton per meter kuadrat, yaitu 1,01 kali 0 10 pangkat 5. Jadi di sini diketahui adalah V atau volume. Jadi kita menyelesaikannya dengan cara menggunakan rumus umum gas ideal, yaitu P kali V sama dengan R N kali R kali T. Karena V yang ditanya, kita pindahkan dua P menjadi ke sini atau bagi, yaitu V sama dengan N kali R kali T per P. Jadi kita substitusikan nilai-nilai tersebut menjadi V sama dengan 5 kali 8,314 kali 273 per 1,01 kali 10 pangkat 5. Jadi hasil V ini adalah 0,112 meter kubik. Sekian dari contoh soal. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi kami, yaitu energi kinetik rata-rata molekul gas.
di mana pergeseran suatu energi atau suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik dan bisa dimanfaatkan oleh semua manusia. Nah, rumus daripada energi kinetik itu ialah ini adalah rumus energi kinetik rata-rata, yang dimana PK itu disebut dengan energi rata-rata, sedangkan K itu disebut dengan nilai ketetapan Boltzmann yang memiliki nilai yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per kali pangkat min 1, sedangkan T-nya itu adalah suhu. Ini adalah rumus energi kinetik rata-rata. Baik, kita akan masuk pada soal mengenai tentang energi kinetik rata-rata molekul gas. Contohnya yaitu berapakah energi kinetik rata-rata dari sebuah ini hanya diceritakan kepada kita tadi berapakah energi kinetik rata-rata dari sebuah molekul gas pada suhu T sama dengan 273. Nah, rumus daripada energi kinetik rata-rata ialah diketahui T sama dengan 273 K. Nah, yang diceritakan kepada kita yaitu berapa IK-nya. Kali suhunya tadi sudah diketahui yaitu 273 K. Jadi 3 per 2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 223, jadi hasilnya 5,56. Nah, baik, saya akan kembali menjelaskan materi mengenai tentang kelajuan efektif gas. Nah, kelajuan efektif gas ini memiliki rumus yaitu VRFS sama dengan AK3P per rho atau massa jenis. Nah, VRFS ini sama dengan AK3P per rho memiliki penjabarannya yaitu P sama dengan mv kuadrat per 3V. Pada rumus ini ada M dan ada V. Maka kita boleh ganti menjadi P sama dengan rho V kuadrat per 3. Lalu karena kita mencari nilai V ini, maka rho dan 3 ini kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi 3V per rho sama dengan V kuadrat. Jadi ini adalah nilai dari pencarian V. Maka kita jadikan ke akar menjadi V sama dengan akar 3V per rho. Jadi ini adalah penjabaran kelajuan
satuan efektif gas FRMS sama dengan angka 3P per rho. Ini adalah penjabarannya. Selanjutnya kita masuk pada teorema ekipartisi energi. Setiap partikel memiliki derajat, yaitu kemampuan suatu benda untuk memberikan jenis gerakan yang akan berpengaruh ke energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi teorema ekipartisi ini memiliki rumus, yaitu E kabar sama dengan F kali 1/2 K kali T. Dengan E kabar adalah energi kinetik dalam satuan joule, F sama dengan derajat kebebasan, K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 joule per Kelvin. Ini adalah tetapan Boltzmann. Sedangkan T sama dengan suhu K. Nilai F itu bervariasi tergantung molekul apa yang kita punya. Molekul tersebut ada 3 jenis, yaitu monoatomik yang terdiri dari 1 atom, diatomik terdiri dari 2 atom, dan poliatomik terdiri dari 3 atom. Baik teman-teman, kita akan kembali kepada contoh soal. Soalnya itu jika konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23 joule per Kelvin, maka itulah energi kinetik rata-rata gas helium dan hidrogen pada suhu 27 Celcius. Kita langsung saja. Diketahui konstanta sama dengan 1,38 kali 10 min 23. Suhu sama dengan 273 ditambah 27, dan saya tambah dengan Kelvin 300 Kelvin. Untuk mencari helium atau monoatom ini, F sama dengan 3. F ini seberapa banyak nilainya, tetap nilainya 3. Sama dengan kita memakai rumus EH, itu F dikali 1/2 Kelvin per kali suhu sama dengan 3 kali 1/2 Kelvin per suhu sama dengan, kita kalikan 3 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 3/2 kali, kita ambil dari sini 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 300 Kelvin sama dengan, jadi 3/2 kali 1,38 kali 10 min 23 kali 300 Kelvin itu 6,21 kali 10